Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raida Gufrani selaku mahasiswi ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini dalam rangka mengerjakan tugas dari mata kuliah teori komunikasi yang mana diampu oleh Bapak Dr. Mirza Sahreza. Dan di tugas kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit terkait dengan teori dari Gordon W. Allport, public opinion, terkhususnya disposisi kepribadian. Untuk yang pertama itu ada latar belakang tokoh. Siapa sih Gordon Willard Allport ini? Beliau adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu bapak psikolog kepribadian. Kenapa bisa dijuluki seperti itu? Karena dari teori yang dia kemukakan atau yang paling terkenal sehingga beliau dijuluki sebagai bapak psikolog kepribadian gitu. Ia memperoleh gelar doktor psikologi dari Harvard. Jadi sebelum-sebelumnya pun ia menempuh pendidikan di Harvard dan mendapatkan gelar doktor itu pada tahun 1922 dan menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori kepribadian. Selanjutnya itu ada paradigma. Nah, paradigma itu sendiri berarti kerangka berpikir atau cara berpikir, cara pandang seseorang dalam memahami dan menafsirkan sesuatu. Pertanyaannya, termasuk ke dalam paradigma apakah teori dari Gordon ini? Setelah saya meninjau dan menganalisis, teori beliau ini masuk ke dalam paradigma post-positivisme. Post-positivisme ini lawan dari positivisme. Jadi kalau dalam positivisme fakta itu bersifat akurat, tetap, jelas dan tidak bisa berubah. Kalau dalam post-positivisme ini fakta itu dapat berubah-berubah dan secara kualitatif gitu. Nah, Allport dengan teorinya menekankan bahwa kepribadian merupakan kombinasi unik dari disposisi individu yang tidak sepenuhnya dapat diukur secara objektif. Jadi ya seperti yang tadi sudah saya bilang, post-positivisme ini bisa berubah-berubah gitu. Selanjutnya ada tradisi komunikasi. Sebelum itu, tradisi komunikasi ini sebenarnya dibagi menjadi 7 bagian. Nah, tradisi komunikasi adalah pendekatan atau perspektif yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses komunikasi. Teori ini masuk ke dalam 2 tradisi komunikasi, yaitu yang pertama sosiopsikologi dan fenomenologi. Pada dasarnya sosiopsikologi ini berfokus pada konsep-konsep seperti perhatian, ingatan manusia, atribusi, persuasi. Jadi sesuatu yang fokusnya itu tentang manusia gitu, tentang sosiologi. Nah, sedangkan fenomenologi ini fokusnya pada pengalaman atau bagaimana seseorang dalam menginterpretasi pengalaman tersebut untuk memahami dunia. Jadi fenomenologi ini singkatnya seseorang yang selalu berpacu atau berpatokan kepada pengalaman untuk bisa melihat sebuah dunia gitu. Lanjut ada konteks histori penemuan dari teori ini. Teori kepribadian Allport muncul dalam konteks perkembangan psikologi yang sedang mengalami perubahan signifikan. Pada awal abad ke-20, psikologi didominasi oleh pendekatan psikoanalisis oleh Freud dan behaviorisme oleh Watson Skinner. Dan for your information, teman-teman, pada awal abad ke-20 ini, Gordon pernah menemui Freud secara langsung, kalau nggak salah di Roma atau di mana, dan di situ mereka ngobrol. Dari situ Gordon ini menanyakan salah satu kasus kepada Freud, dan jawabannya itu menurut Gordon teori dari Freud ini terlalu mendalam untuk analisis dari kepribadian manusia. Seolah seseorang tuh hanya mengambil kesimpulan bahwa seseorang dengan pengalamannya itu berasal atau sumbernya tuh dari masa kecil, yang atau dalam artian sering berfokus pada faktor-faktor eksternal atau internal yang menentukan perilaku. Nah, Allport ini tidak setuju dengan hasil daripada penemuan Freud. Jadi
Allport ingin menantang pendekatan ini dan menawarkan perspektif yang lebih berpusat pada individu dan keunikannya. Selanjutnya ada konsep utama dan asumsi teori. Konsep utama dari teori Gordon W. Allport ini, ia mengklarifikasi atau mengidentifikasi disposisi kepribadian dalam seseorang berbagai situasi. Ini menjadi 3. Yang pertama kardinal, sentral, dan sekunder. Kardinal ini sifat seseorang atau manusia yang mendominasi. Contohnya seseorang yang memiliki pola pikir idealis. Maka selama ia berpikir, ia mengambil keputusan itu dari hal-hal yang idealis, karena pada dasarnya otaknya selalu mengidentifikasi masalah tuh atau berpikirnya terlalu idealis, dan itu pasti mendominasi. Selanjutnya ada sentral atau umum. Jadi sentral ini kepribadian seseorang yang umum atau banyak orang lain juga miliki. Contohnya kejujuran, kedisiplinan, terus orang yang rajin, orang yang mudah tersenyum, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada sekunder atau situasional. Jadi karakteristik ini muncul hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Contohnya seseorang yang kesal, maka ia akan marah gitu. Dan itu kan tidak melulu terjadi. Jadi itu situasional. Sedangkan asumsi yang muncul dari teori ini yaitu ada pertama kepribadian unik. Allport percaya bahwa individu selalu memiliki kepribadian yang unik dan berbeda. Yang kedua juga pengalaman masa kecil, pengaruh lingkungan, kepribadian sebagai organisasi, dan motivasi. Selanjutnya metode penelitian. Dalam membuat teori ini atau mendapatkan hasil daripada teori ini, Allport menggunakan metode penelitian ideografis dan kualitatif. Ideografis ini berarti menekankan pada pemahaman mendalam tentang individualitas setiap orang, dan kualitatif berarti ia mengumpulkan data, fakta, dan lainnya melalui kasus, wawancara mendalam, analisis literatur untuk memahami kompleksitas kepribadian individu. Nah, selanjutnya ini relevansi atau hal-hal yang masih berhubungan dengan kehidupan saat ini. Tentu karena ini adalah sebuah teori besar dan masih banyak digunakan sampai saat ini, khususnya di bidang psikologi, konseling, dan pendidikan. Contoh di psikologi, para psikolog untuk mengidentifikasi pasiennya itu pasti menggunakan teori ini. Sama dengan konseling dan juga pendidikan. Dalam pendidikan, seorang atau pemerintah melakukan atau meriset kurikulum pasti menggunakan teori ini karena harus mengidentifikasikan relevansinya dari anak-anak untuk kurikulum mana yang paling cocok untuk diterapkan. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari teori Gordon W. Allport ini. Yang pertama, kelebihannya, ia menekankan keunikan individu. Teori ini tuh mengakui bahwa setiap individu memiliki kepribadian yang unik. Yang kedua, fokusnya terhadap perkembangan kepribadian. Allport melihat kepribadian sebagai sesuatu yang berkembang sepanjang kehidupan. Jadi kepribadian itu tidak melulu sama dan pasti selalu berubah seiring dengan bertambahnya usia atau sepanjang kehidupan kita. Lalu pendekatan holistik. Teori ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang karakter seseorang. Dan yang terakhir, relevan dalam psikologi sosial. Teori ini membantu memahami bagaimana kepribadian individu mempengaruhi interaksi sosial dan dinamika kelompok. Dan untuk kekurangannya atau kelemahannya, teori ini kurang fokus pada faktor lingkungan, kurang mempertimbangkan pengaruh lingkungan juga terkadang itu dapat mempengaruhi karakteristik seseorang.
Lalu juga sulit untuk diukur secara empiris karena sifatnya yang subjektif dan individualistik. Lalu kurang menjelaskan perubahan kepribadian yang drastis. Kayak seseorang yang kepribadiannya berubah drastis itu karena apa? Itu tuh belum bisa diidentifikasikan oleh teori ini. Lalu tidak menyertakan aspek biologis. Teori Allport lebih berfokus pada aspek psikologis. Jadi tidak berfokus dalam biologis dalam artian kepribadian itu tidak dikarenakan atau tidak dipengaruhi oleh genetik. Nah, di situ Allport tidak menggali atau mengkaji terkait itu karena terlalu fokus pada aspek psikologis. Dan yang terakhir, kesulitan memprediksi masa depan. Kurang efektif dalam memprediksi perilaku seseorang di masa depan. Karena ya tadi awal, karena sifatnya berubah-berubah. Karakteristik seseorang itu berubah-berubah. Jadi kita nggak pernah tahu di masa depan karakteristik yang awalnya seperti ini apakah bisa sama seperti ini juga. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori Gordon W. Allport tentang disposisi kepribadian public opinion. Semoga dari apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.